Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hardianti dengan nomor induk mahasiswa 200110068 kelas 1C Prodi Pendidikan Islam An-Nausia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah bahasa Inggris. Materi pertama tentang describing people, places and things. Yang kedua, agree and disagree, dan materi yang ketiga, make a promise. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama tentang describing people, places and things. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai describing atau deskripsi. Kata deskripsi berasal dari kata Latin describing, yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Maksudnya di sini, penulis ingin menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dan sifat dan gerak-geriknya. Deskripsi adalah satu teknis menulis menggunakan gambar dengan tujuan membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai suatu peristiwa atau adegan. Menulis deskripsi bisa membuat karakter yang digambarkan lebih hidup gambarannya di benak pembaca. Teks deskripsi atau teks deskriptif yaitu teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda. Dalam penulisan deskripsi ada satu kesan dominan yang jelas. Misalnya kalau kita ingin menjelaskan mengenai materi hidup di masyarakat, penting kita memilih dan memberitahu kepada siswa tentang hidup gotong royong atau membuang sampah sembarangan. Kita harus memiliki satu kesan dominan itu. Tidak bisa dua-duanya. Kesan dominan ini akan memandu kita memilih gambar, dan ketika disusun dalam kalimat akan menjadi jernih bagi pembaca. Tujuan teks deskripsi. Terlebih dahulu, tujuan umum teks deskripsi adalah agar sang pembaca bisa membayangkan atau seolah-olah merasakan atau melihat ke dalam wacana yang disuguhkan. Selain itu, ada pula tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, pemberian arahan. Yang kedua, penjelasan akan suatu hal. Dan yang ketiga, pencitraan peristiwa. Dan keempat, rangkuman. Adapun ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri yang dapat membantu kita dalam mengenali jenis dari sebuah teks merupakan teks deskripsi. Berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Artinya, penjelasan atau penggambaran di dalam teks deskripsi akan membuat pembacanya seperti secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut. Teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek tersebut dengan sangat detail. Adapun jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi orang. Sini menjelaskan dan deskripsi keadaan fisik, keadaan sekitar, deskripsi watak atau tingkah perbuatan, gagasan tokoh. Dan yang kedua, deskripsi tempat. Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, suasana hati. Yang kedua, bagian yang relevan. Yang ketiga, urutan penyedia. Adapun struktur teks deskripsi.
struktur teks adalah bagian-bagian terpisah yang membangun sebuah teks hingga menjadi sebuah teks yang utuh. Adapun struktur teks pada teks deskripsi diantaranya yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi menggunakan kata benda sesuai topik yang ingin dideskripsikan. Itulah tadi penjelasan mengenai describing atau mendeskripsikan. Dalam penjelasan tadi, mungkin teman-teman akan mengetahui materi tentang describing people, places, and things. Baiklah, langsung saja ke describing people. Describing people adalah yang menggambarkan seseorang atau tokoh. Contohnya, he was skeleton Andy. He have a long hair. His height is 150 cm. He have a hobby is badminton. He was born in Mataram, January 23 years 1998, and he have 4 brother and 5 sister. Selanjutnya mengenai describing places. Sini describing places membutuhkan 3 langkah atau yang biasa kita sebut dengan generic struktur, yaitu introduction atau pengenalan. Nah, bagian ini merupakan pembuka dari sebuah teks yang memberikan informasi singkat mengenai nama dan letak dari lokasi yang akan kita ceritakan. Nah, pada bagian introduction juga harus menyebutkan alasan kenapa penulis memilih tempat itu untuk diceritakan. Contoh, seperti apa yang membuat tempat itu terkenal, apa yang membuat tempat itu spesial, dan lain sebagainya. Seperti main body. Main body merupakan bagian dari inti cerita yang memaparkan mengenai tempat atau bangunan yang diceritakan. Inti dari cerita ini biasanya dimulai dari menceritakan dari bagian umum, kemudian baru menceritakan bagian yang khusus sehingga akan menjadi cerita yang menurut. Misalnya, ketika kita menceritakan tentang suatu tempat, kita bisa memulai dari keseluruhan diri dari sebuah tempat tersebut seperti bagaimana pemandangannya, bangunannya, cuacanya, dan lain-lain. Kemudian merujuk ke detail yang khusus yang melengkapi penjelasan umum sebelumnya. Seperti conclusion atau kesimpulan. Conclusion ini merupakan kesimpulan dari penulis setelah mengunjungi tempat tersebut, yang mana menggambarkan perasaan kalian atau opini dari tempat tersebut. Kosakata yang dapat digunakan pada describing places yaitu asin, beautiful, boring, crowded, exciting, famous, bougie, populer atau terkenal. Selanjutnya, describing things. Bila kita menggambarkan sesuatu, apakah itu benda atau orang atau acara, kita harus selalu menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat yang digunakan dalam deskripsi disebut kata sifat opini atau pendapat. Ingatlah bahwa kata sifat selalu subjektif, itu tergantung setiap orang dan tidak dapat dipukul rata. Mungkin sebuah benda memiliki kesan A oleh seorang dan kesan B bagian orang lain. Objek tidak akan pernah sama. Beberapa kata sifat memberi pendapat umum. Kita bisa menggunakan kata sifat ini untuk menggambarkan hampir semua kata benda. Contohnya, good, bad, lovely, beautiful, neat, excellent, awful, important, dan wonderful. Nah, dari beberapa kata sifat itu memberikan pendapat khusus. Kita hanya menggunakan kata sifat ini untuk menggambarkan kata benda tertentu.
food, tasty, delicious, compact. We usually put a general opinion in front of specific opinion. Contohnya, Nick a tasty song, a lovely intelligent animal. Kita biasanya meletakkan kata sifat yang memberikan pendapat di depan kata sifat yang bersifat deskriptif. Contoh, that's a neat great dress. That's a horrible yellow curtains. Contoh, dialog describing people, places, and things di restoran. Gita, there the food is delicious. Hijri, beside the food is good, the plate is really good. Dia, wow, I cannot wait to get it first. Nada, yes, me too. Rina, with me too. Gita, I have already been there yesterday, so I know there's good food. Hijri, yes, I also got there yesterday with my family. Dila, what is the weather is good service? Gita, yes, very good Dila. Nada, whatever for food is the best there? Rina, if I have from the people the pizza. Hijri, really there the food is the most delicious pizza? Nada, wow, cool. I also like to eat pizza. Gita, son, my favorite. Dila, beside the plate in food is good, what is the way the presentation is also good. Kali ini saya akan membahas mengenai kalimat setuju dan tidak setuju, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan agree dan disagree. Ungkapan setuju dan tidak setuju adalah suatu ungkapan dari ekspresi yang sering kita temui dan kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik kita dengar secara langsung ataupun tidak sadar. Dalam bahasa Inggris, untuk mengungkapkan ekspresi setuju dan tidak setuju biasanya menggunakan agree dan disagree. Apakah kalian tahu pengertian lengkap dari agree dan disagree? Dan apakah kalian pernah mengungkapkan ekspresi dari agree and disagree? Lalu bagaimana dengan cara penggunaannya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai make a promise. Apa itu promises? Promises adalah sebuah komitmen oleh seorang untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu, atau ungkapan bahwa suatu hal akan atau tidak akan dilakukan atau diberikan. Making promise adalah ekspresi tentang bagaimana mengekspresikan janjimu kepada seseorang. Contoh kalimat dalam making promise. Pertama, I promise that I will finish my job. Kedua, I promise you that that's the truth. Tiga, I swear I won't let you down. Empat, I assure you that I will return the book. Adapun contoh respon yang dapat digunakan dalam make a promise. Thank you, I believe you. I give you promise. I hope you will keep your promise. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.